Banyak orang mengira seorang miliarder sukses pasti menjalani hidup yang sempurna. Namun kisah inspiratif ini justru membuktikan sebaliknya ketika sebuah ruang rapat elit yang biasanya sunyi tiba-tiba gempar oleh jeritan histeris seorang pria berkuasa yang berteriak bahwa kalung mendiang putranya tergantung di leher seorang bocah miskin. Membuat semua orang langsung menuduh bocah itu sebagai pencuri makam. Padahal jawaban lirih bocah tersebut justru membuat sang miliarder roboh berlutut dan menangis tanpa kendali karena di balik kalung perak itu tersembunyi rahasia besar yang berkaitan dengan nyawa anaknya yang telah tiada. Sebuah rahasia yang sanggup membuatnya rela meninggalkan seluruh harta dan kekuasaan yang ia banggakan. Dan pagi itu matahari sudah condong naik ketika aspal panas di depan menara kaca megah milik Wiranata Group di kawasan bisnis SCBD Jakarta mulai menguapkan hawa pengap. Sementara di sudut trotoar sempit berdiri seorang anak laki-laki bernama Raffi Prasetya. Yang duduk bersila di atas kardus bekas yang tipis dan robek. Usianya baru 9 tahun namun wajahnya menyimpan garis-garis kelelahan hidup yang jauh melampaui angka tersebut. Tubuhnya kecil dan rapuh dibalut kaos oblong putih yang kini berubah kusam keabu-abuan oleh debu jalanan. Raffi Prasetya adalah anak yang sangat jujur dan tenang. Di tengah keramaian para pekerja berdasi yang bergegas mengejar waktu dengan setelan jas mahal, ia hanya diam tanpa teriakan. Di depannya tertata rapi beberapa bungkus tisu kemasan yang ia jual seharga Rp2.000 per bungkus. Matanya yang jernih menatap setiap kaki yang berlalu dengan harapan tanpa paksaan karena baginya setiap rupiah adalah penopang hidup untuk membeli sebungkus nasi bungkus sisa di warung kaki lima. Ia tidak memiliki rumah layak dan sejak kedua orang tuanya meninggal ia menghabiskan malam di kolong flyover yang lembab bersama anak jalanan lain. Namun ada satu hal yang membedakannya karena di balik kerah kaosnya tersembunyi sebuah kalung perak berbandul hati yang telah menghitam dimakan usia, benda yang ia jaga lebih dari nyawanya sendiri. Saat jalanan sepi ia sering menyentuh kalung itu dan memejamkan mata karena baginya itu adalah janji yang harus ditepati meski perutnya sering kosong. Hanya beberapa puluh meter dari tempatnya duduk berdiri menara kaca menjulang tinggi. Dan di lantai teratas bangunan itu dalam ruangan luas berinterior minimalis mewah berdiri seorang pria berusia 37 tahun bernama Aditya Wiranata. Sosok yang menjadi simbol kesuksesan dingin dengan wajah tampan namun kaku dan tatapan tajam tanpa kehangatan. Aditya Wiranata adalah miliarder yang terobsesi pada pekerjaan dan baginya waktu hanyalah angka saldo yang harus terus bertambah. Tetapi di balik kekayaan dan kekuasaan itu terdapat kekosongan besar di hatinya yang tak mampu diisi emas apapun. Karena setahun sebelumnya ia kehilangan putra satu-satunya, Raka Mahendra, dalam sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam. Dan sejak hari itu Aditya Wiranata berubah menjadi pribadi pemarah yang menutup diri dari emosi. Tidak lagi percaya pada keajaiban maupun kebaikan tanpa pamrih. Pagi itu Aditya Wiranata berdiri di balik jendela kaca besar ruang kerjanya di lantai tertinggi Menara Wiranata. Memandang ke bawah dari ketinggian hingga manusia di jalanan tampak seperti barisan semut kecil yang tidak berarti baginya, tanpa sedikit pun menyadari keberadaan Raffi Prasetya yang sedang duduk diam di trotoar tepat di depan gerbang gedung. Karena pikirannya hanya tertuju pada jadwal rapat penting yang akan berlangsung 1 jam lagi. Rapat yang akan menentukan rencana ekspansi bisnis Wiranata Group ke luar negeri. Sementara di luar Raffi Prasetya mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kotor dan merasa kepalanya mulai pening. Mungkin karena ia belum menyentuh makanan sejak sore kemarin. Tetapi pikirannya kembali tertambat pada kalung di lehernya. Mengingat sebuah bisikan lirih yang pernah ia dengar di lorong rumah sakit yang dingin beberapa waktu silam. Karena ingatan Raffi Prasetya begitu tajam dan ia tidak pernah melupakan wajah, suara, maupun aroma. Itulah sebabnya ia bertahan duduk di depan gedung ini setiap hari selama sepekan terakhir seolah ada sesuatu yang menariknya datang. Sebuah firasat kuat bahwa janji yang ia simpan harus segera ditunaikan. Pagi itu tampak biasa namun udara dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata ketika Raffi Prasetya menunggu di atas kardusnya sementara Aditya Wiranata menatap jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Dua kehidupan yang bertolak belakang berada di ambang pertemuan yang tak pernah dibayangkan. Siapapun, Raffi Prasetya dengan kemiskinan yang jujur dan Aditya Wiranata dengan kekayaan yang hampa. Dan ketika Raffi Prasetya merapikan kembali tumpukan tisu yang mulai tertutup debu kendaraan tubuhnya terasa semakin berat karena rasa pening berubah menjadi denyutan tajam di kepalanya. Namun ia tidak mengeluh karena baginya rasa sakit adalah tanda bahwa ia masih hidup. Ia menarik napas panjang untuk menahan lapar yang mencekik perutnya dan di matanya dunia hanya terbagi menjadi 2 warna, abu. Abu aspal yang keras dan kilau keemasan gedung tinggi yang tak pernah bisa ia sentuh. Rutinitas hariannya tampak biasa dari luar ketika ia duduk dari pagi hingga matahari terbenam menyapa setiap orang yang keluar masuk gedung dengan anggukan sopan meski lebih sering diabaikan atau dipandang sebelah mata. Tetapi di balik ketenangan itu tubuh Raffi Prasetya sebenarnya tidak baik-baik saja karena sejak beberapa bulan terakhir ia kerap mengalami sesak napas mendadak.
kondisi yang sengaja ia sembunyikan dari anak-anak lain di kolong flyover karena ia tahu di jalanan kelemahan adalah undangan bagi bahaya. Sesekali ia menengadah menatap baliho raksasa di sisi gedung yang menampilkan wajah Aditya Wiranata dengan tulisan besar tentang penghargaan pengusaha terbaik tahun ini. Dan ia menatap wajah itu dengan saksama karena ada sesuatu pada garis rahang dan sorot mata pria tersebut yang menimbulkan rasa deja vu. Memori samar tentang seorang pria yang menangis di lorong rumah sakit kembali berputar di kepalanya meski dulu ia hanya melihatnya dari kejauhan melalui pintu bangsal kelas 3 yang pengap. Sementara di dalam gedung Aditya Wiranata duduk di kursi kebesarannya tanpa tahu bahwa di luar sana seorang bocah sedang merangkai potongan ingatan tentang dirinya. Dan baginya hari itu hanyalah hari biasa penuh tekanan karena ia baru saja memarahi seorang staf akibat kesalahan kecil dalam laporan keuangan. Hidup yang tanpa sempurna dari luar sebenarnya rapuh karena ia menderita insomnia parah sejak kehilangan Raka Mahendra. Dan setiap kali ia memejamkan mata bayangan mobil ringsek dan suara ambulans yang memekakan telinga selalu menghantuinya. Aditya Wiranata berusaha melarikan diri dari rasa bersalahnya dengan bekerja tanpa henti seolah tenaga dan waktunya bisa menutup kekosongan di dalam jiwa. Namun setiap malam ia tetap berdiri lama di depan cermin ruang pribadinya sambil menyesali mengapa ia tidak berada di sisi Raka Mahendra saat putranya itu paling membutuhkannya. Perasaan gagal sebagai seorang ayah perlahan membentuknya menjadi pemimpin yang keras, dingin, dan sulit disentuh siapapun, bahkan hubungannya dengan sekretarisnya Nadia Kartika hanya sebatas profesionalitas kaku karena meskipun Nadia Kartika adalah satu-satunya orang yang berani mengingatkannya untuk makan, nasihat itu hampir selalu dibalas dengan tatapan dingin atau penolakan halus. Sementara di luar gedung kondisi Raffi Prasetya di atas trotoar terus memburu ketika jarum jam mendekati pukul 10 pagi dan terik matahari Jakarta terasa membakar kulitnya yang tipis. Ia mencoba berdiri untuk menawarkan tisu kepada seorang perempuan yang baru turun dari mobil mewah namun kakinya mendadak lemas seperti tidak bertulang sehingga ia terjatuh kembali ke atas kardusnya sambil terngangah. Tangannya refleks meraba kalung perak di balik kaosnya dan sentuhan dingin logam itu entah bagaimana memberi sedikit kekuatan. Satu janji lagi aku harus menyampaikannya, bisik Raffi Prasetya pada dirinya sendiri dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Tanpa ia sadari petunjuk kecil mulai menyatu karena di saku celana robeknya tersimpan sebuah catatan kecil berisi alamat dan satu nama yang ditulis dengan tulisan tangan anak kecil yang tidak rapi. Itulah alasan sebenarnya ia bertahan di depan gedung ini setiap hari karena ia bukan sekadar menjual tisu melainkan menunggu saat yang tepat untuk menunaikan amanah yang ia bawa dari balik dinding rumah sakit setahun lalu. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang membawa awan hitam yang menggulung cepat di langit sehingga cahaya pagi yang cerah berubah muram seakan alam sedang menyiapkan panggung bagi badai besar. Raffi Prasetya menatap langit dengan cemas karena ia tahu hujan deras akan turun dan tempat berlindungnya yang rapuh tidak akan sanggup melindunginya meski di dalam hatinya ia juga mengerti bahwa badai sering membawa perubahan tak terduga. Rutinitas yang selama ini ia jalani dengan sabar mulai runtuh ketika tubuhnya mencapai batas dan kerinduan Aditya Wiranata terhadap putranya juga mendekati titik berbahaya. Lalu langit benar-benar tumpah dan hujan lebat mengguyur Jakarta dengan kekuatan seolah awan menumpahkan seluruh bebannya. Panik Raffi Prasetya segera mengumpulkan bungkus tisu yang mulai basah ke dalam kantong plastik hitam dengan tangan gemetar namun angin kencang menerbangkan kardus tempat duduknya hingga ia terhuyung dan menggigil hebat. Dingin yang menusuk tulang membuat napasnya semakin pendek dan kepalanya berputar keras. Melihat halte terdekat sudah penuh sesak, ia berlari kecil menuju pintu masuk Menara Wiranata hanya untuk berdiri di balik pilar besar agar tidak basah kuyup. Tetapi seorang petugas keamanan bernama Agus Firmansyah yang berjaga di depan pintu kaca otomatis memandangnya dengan rendah dan berteriak melarang sambil mendorongnya kembali ke arah hujan. Ketakutan dan bingung Raffi Prasetya melihat pintu geser otomatis terbuka karena seorang tamu penting keluar sehingga tanpa berpikir panjang ia menyelinap masuk bukan untuk berbuat lancang melainkan sekadar mencari kehangatan. Namun tindakannya memicu pengejaran ketika dua petugas keamanan lainnya, Rizal Hidayat dan Doni Ramadan, mengejarnya di lobi luas yang licin. Tubuh kecil Raffi Prasetya sempat lolos di antara pilar-pilar mewah tetapi pening di kepalanya membuat arah larinya kacau hingga alih-alih menemukan pintu keluar ia justru berlari menuju lift eksekutif yang kebetulan terbuka. Raffi Prasetya masuk ke dalam lift dengan tangan basah kuyup dan menekan sembarang tombol, membuat lift melesat cepat menuju lantai paling atas, lantai 37, tempat rapat para petinggi perusahaan sedang berlangsung, dan ketika pintu terbuka ia mendapati dirinya berada di lorong sunyi berkarpet tebal yang meredam setiap langkah kakinya. Di ujung lorong tampak sebuah pintu kayu besar yang sedikit terbuka dengan suara bariton dari dalam yang begitu ia kenali dari baliho di luar gedung.
Raffi Prasetya melangkah mendekat dan telapak kakinya yang kotor meninggalkan jejak lumpur di atas karpet mahal sebelum ia mendorong pintu perlahan tepat saat Aditya Wiranata berdiri di depan layar besar menjelaskan grafik keuntungan perusahaan kepada belasan direksi berpakaian rapi. Seketika semua mata tertuju ke ambang pintu dan seorang direktur bertubuh tambun bernama Fajar Wicaksono membentak keras mempertanyakan siapa yang membiarkan anak jalanan itu masuk. Aditya Wiranata menghentikan kalimatnya dan menoleh dengan amarah yang meluap karena baginya interupsi adalah dosa besar dalam bisnis. Ia melangkah mendekat dengan langkah lebar yang mengintimidasi sambil menghardik menanyakan apa yang dilakukan bocah itu dan di mana petugas keamanan. Suara menggelegarnya membuat Raffi Prasetya mundur hingga punggungnya membentur bingkai pintu. Ia ingin bicara namun suaranya tercekat karena napasnya memburu dan sesak yang semakin parah. Kancing teratas kaosnya yang rapuh terlepas dan kalung perak itu melorot keluar tergantung jelas di dadanya yang naik turun. Kilau perak menangkap cahaya lampu kristal ruang rapat dan membuat Aditya Wiranata yang hendak memanggil keamanan mendadak mematung dengan mata terbelalak rahang mengeras dan tubuh bergetar seolah tersengat listrik. Ia mengenali bandul berbentuk hati itu beserta goresan kecil di sudutnya karena itulah kalung yang ia pesan khusus untuk putra tunggalnya Raka Mahendra dan seharusnya terkubur bersama peti mati setahun lalu. Suaranya berubah dari marah menjadi desis mengerikan ketika ia melangkah maju menjambak arah Raffi Prasetya dan menariknya hingga wajah mereka berhadapan sambil berteriak bahwa itu kalung mendiang anaknya dan menuduh bocah itu mencurinya dari makam. Para direksi tersentak sementara Sekretaris Nadia Kartika berdiri pucat. Dan di bawah cengkeraman tangan miliarder itu Raffi Prasetya hanya bisa menangis. Dia membiarkan air mata membasahi pipinya yang kotor ketika situasi yang semula sekadar gangguan kecil berubah menjadi konflik mematikan karena Aditya Wiranata merasa martabat dan kenangan putranya dinodai oleh anak jalanan. Sedangkan Raffi Prasetya kini berada di titik paling berbahaya dalam hidupnya dituduh sebagai pencuri dari liang lahat. Ia terisak tanpa suara hanya bahunya yang kecil berguncang hebat di bawah genggaman kuat. Ketakutan yang menekan dadanya membuat napasnya yang sesak kian berat saat ia menatap wajah Aditya Wiranata yang memerah oleh amarah. Wajah yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan melalui baliho kini berada tepat di depannya penuh kebencian. Dan bentakan agar ia menjawab menggema lagi hingga membuat Nadia Kartika melangkah maju mencoba menenangkan meski ia sendiri terlalu takut menyentuh miliarder yang kehilangan kendali. Raffi Prasetya berusaha menggerakkan bibirnya yang pucat dan bergetar sambil berbisik bahwa ia tidak mencuri apapun. Suaranya begitu lirih hingga nyaris tenggelam oleh deru hujan yang menghantam kaca ruang rapat. Ia mengatakan bahwa kalung itu adalah pemberian. Namun kata pemberian justru membuat tawa pahit keluar dari mulut Aditya Wiranata yang menolak percaya karena baginya putranya telah meninggal setahun lalu dan mustahil memberikan benda itu kepada anak jalanan. Tuduhan pun meluncur bahwa bocah itu pasti merusak makam atau mengambilnya sebelum peti ditutup. Kemarahan Aditya Wiranata kian tak terkendali karena bayangan makam putranya yang ternodai membuat akal sehatnya runtuh dan ia merasa benda suci darah dagingnya dikotori tangan kumal. Sementara Raffi Prasetya menggeleng lemah dengan kesedihan yang perlahan mengalahkan rasa takut karena ia tidak marah dituduh mencuri melainkan terluka melihat betapa hancurnya perasaan pria di hadapannya. Sebagai anak yang kehilangan orang tua. Ia memahami duka itu meski tak pernah menyangka lubang di hati seorang miliarder bisa sedalam ini. Dengan napas yang mulai tersengal ia memohon agar dilepaskan karena jantungnya berdegup keras menimbulkan nyeri menusuk di balik tulang rusuk seolah ada batu besar menekan paru-parunya. Namun Aditya Wiranata justru menarik kalung itu dengan kasar hingga rantai peraknya menggores leher dan meninggalkan bekas kemerahan sambil mengancam akan memanggil polisi dan membiarkannya membusuk di penjara. Karena menyentuh milik Raka Mahendra, bisik-bisik para direksi pun memenuhi ruangan dengan sebagian merasa iba namun lebih banyak terganggu oleh pemandangan kotor di ruang rapat steril. Hingga Sekretaris Nadia Kartika memberanikan diri memohon agar Aditya Wiranata tenang dan menyebutkan bahwa bocah itu tampak sangat tidak sehat. Tetapi baginya Raffi Prasetya bukan lagi manusia melainkan simbol penghinaan atas kenangan putranya sehingga ia menatap kalung di tangannya lalu kembali menatap bocah itu dengan kebencian murni. Sementara pandangan Raffi Prasetya mulai mengabur dan ruang rapat mewah terasa berputar dengan warna keemasan memudar menjadi kelabu. Di tengah sesaknya ia teringat janji yang harus ditepati dan tahu ia tak boleh pingsan sekarang karena kebenaran harus diluruskan. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam tangan Aditya Wiranata yang masih mencengkeram kerahnya dan sentuhan dingin itu membuat sang miliarder tersentak. Lalu untuk pertama kalinya Raffi Prasetya menyebut nama keluarganya dengan lirih sambil mengatakan bahwa Raka Mahendra pernah berkata ayahnya selalu memakai jam tangan itu karena Raka Mahendra yang memilihkannya. Jarinya yang gemetar menunjuk jam tangan mewah di pergelangan kiri Aditya Wiranata hingga seketika ruangan membeku dalam keheningan dan napas sang miliarder tertahan karena detail kecil itu memang benar dibelikan oleh istrinya atas pilihan putranya saat ulang tahun ke-35. Rahasia yang tak pernah diketahui publik dan tak pernah
Ia ceritakan kepada siapapun. Suaranya pun bergetar saat bertanya bagaimana bocah itu bisa tahu sementara kemarahannya runtuh digantikan kebingungan mendalam. Raffi Prasetya tidak menjawab panjang lebar dan hanya menatapnya dengan mata sayu yang mulai tertutup menghadirkan ketenangan seolah menatap sahabat lama. Hingga rasa sakit di dadanya mencapai puncak dan sebelum pertanyaan lain terucap tubuh kecilnya limbung. Genggaman pada jas mahal terlepas dan ia jatuh pingsan tepat di kaki Aditya. Wiranata dengan sisa air mata mengering di pipinya, membuat Aditya Wiranata tertegun kaku. Tangannya masih menggenggam kalung perak itu, tetapi seluruh otot Aditya Wiranata mendadak terasa lemas ketika ia melihat Raffi Prasetya tergeletak tak berdaya di atas karpet mewah ruang rapatnya. Wajah bocah yang tadi dipenuhi ketakutan kini tampak begitu damai meski kulitnya pucat seperti kertas. Dan pada saat itu ia sadar bahwa kejadian ini bukan lagi sekadar gangguan rapat melainkan tragedi yang terjadi tepat di depan matanya sendiri. Jeritan panik Nadia Kartika memecah keheningan ketika ia berlutut di samping tubuh Raffi Prasetya sambil memeriksa napasnya dan berteriak bahwa bocah itu bernapas sangat dangkal serta meminta agar ambulans segera dipanggil. Membuat para direksi berdiri dan menciptakan kegaduhan kecil dengan sebagian meraih ponsel dan sebagian lain hanya menatap jijik karena karpet mahal kini basah oleh rembesan air hujan dari pakaian bocah itu. Namun Aditya Wiranata tetap terpaku pada satu kalimat terakhir yang ia dengar sebelum Raffi Prasetya pingsan dan pertanyaan tentang bagaimana bocah miskin itu bisa mengetahui rahasia jam tangannya menjadi kunci yang membuka pintu rasa ingin tahu di tengah badai emosinya. Dengan suara yang tidak lagi menggelegar melainkan penuh keraguan ia memerintahkan agar bocah itu dipindahkan ke sofa. Dan dua petugas keamanan yang sebelumnya mengejar Raffi Prasetya dengan ragu mengangkat tubuhnya yang ringan seperti kapas ke sofa kulit di sudut ruangan, tepat saat tubuh itu dibaringkan sebuah bungkusan plastik kecil yang kumal. Terjatuh dari saku celana robeknya, Aditya Wiranata memungutnya dan menemukan beberapa bungkus tisu basah serta selembar kertas yang dilipat rapi dan dibungkus plastik. Dengan tangan gemetar ia membuka lipatan itu dan matanya langsung membelalak karena yang ia lihat bukan surat biasa melainkan sobekan buku catatan anak kecil dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan Raka Mahendra untuk ayahnya yang mengatakan bahwa jika ayah membaca pesan itu berarti Raffi Prasetya telah bertemu dengannya dan bahwa bocah itu adalah temannya serta meminta agar ayah tidak marah. Kalimat singkat itu menghantam dada Aditya Wiranata seperti palu besar hingga ia jatuh terduduk di kursi terdekat dengan napas memburu dan ingatan kembali melayang ke masa-masa terakhir Raka Mahendra di rumah sakit ketika ia terlalu sibuk bekerja dan sering meninggalkan putranya bersama ibu atau perawat karena rapat mendesak. Selalu mengira anak itu hanya bermain atau tidur tanpa pernah tahu bahwa Raka Mahendra menjalin ikatan dengan seseorang di luar dunia mereka. Dan di tengah kekacauan itu harapan baru muncul ketika Aditya Wiranata menyadari bahwa Raffi Prasetya bukanlah pencuri atau pengemis melainkan kotak hitam dari masa lalu putranya yang menyimpan potongan kehidupan yang tak pernah ia ketahui. Kesadaran bahwa membiarkan bocah ini mati berarti kehilangan Raka Mahendra untuk kedua kalinya membuatnya mengambil keputusan tegas dengan membatalkan rapat meski diprotes oleh salah satu direktur yang mengingatkan investor Singapura sedang menunggu. Dan dengan suara keras ia menegaskan pembatalan itu lalu memerintahkan semua orang keluar sambil meminta Nadia Kartika menyiapkan mobil karena mereka tidak akan menunggu ambulans dan harus membawa bocah itu ke rumah sakit pusat sekarang juga. Aditya Wiranata mendekati sofa dan untuk pertama kalinya dalam setahun menyentuh sesuatu yang kotor dan miskin tanpa rasa jijik ketika ia mengangkat tubuh Raffi Prasetya ke dalam pelukannya. Membiarkan jas mahalnya basah dan ternoda lumpur tanpa peduli. Dan saat ia mendekap bocah itu, ia merasakan detak jantung yang lemah namun nyata merambat ke dadanya sebagai kesempatan tak terduga untuk menebus dosanya sebagai seorang ayah karena sejak saat itu Raffi Prasetya bukan lagi pengganggu. Bagi Aditya Wiranata, Raffi Prasetya adalah pesan hidup yang dikirimkan putranya dari balik kematian. Dan ketika ia melangkah keluar dari ruang rapat dengan bocah itu dalam pelukannya seluruh staf gedung Menara Wiranata terdiam membeku menyaksikan sosok yang selama ini dikenal dingin dan tak tergoyahkan kini tanpa rapuh memeluk seorang anak jalanan seolah tengah menggenggam harta paling berharga dalam hidupnya. Namun dunia tidak berhenti hanya karena krisis batin seorang miliarder. Dan saat Aditya Wiranata berjalan cepat menuju lift dengan Raffi Prasetya di dadanya rintangan demi rintangan langsung menghadang karena di depan pintu lift telah berdiri tiga pria asing bersetelan jas rapi dengan koper kulit hitam yang merupakan perwakilan investor dari Singapura untuk kontrak kerjasama bernilai ratusan miliar rupiah. Salah satu dari mereka menegur dengan nada tersinggung menanyakan kemana ia pergi padahal rapat sudah berjalan. Tetapi Aditya Wiranata hanya menjawab singkat agar mereka menyingkir tanpa mengalihkan pandangan dari wajah pucat Raffi Prasetya. Ancaman pun dilontarkan bahwa meninggalkan rapat berarti kontrak batal karena mereka tidak bekerja sama dengan orang yang dianggap tidak profesional dan lebih memilih mengurus pengemis daripada masa depan perusahaan.
Langkah Aditya Wiranata sempat terhenti karena logika bisnis 20 tahun berteriak agar ia kembali ke meja rapat demi stabilitas perusahaan. Namun ketika ia merasakan tubuh Raffi Prasetya yang kian dingin dan napasnya yang terputus-putus, rasa takut yang belum pernah ia kenal menelan seluruh pertimbangannya. Ketakutan bahwa melepaskan bocah itu berarti membiarkan Raka Mahendra mati untuk kedua kalinya. Sehingga dengan suara tenang yang mematikan ia mengatakan agar kontrak itu dibatalkan saja dan menyarankan mereka mencari perusahaan lain sebelum masuk ke dalam lift yang menutup rapat, meninggalkan para investor terpaku dalam amarah. Konflik belum berakhir karena di dalam mobil Nadia Kartika terus berusaha menghubungi dokter pribadi sementara jalanan Jakarta lumpuh total akibat banjir yang mulai menggenangi beberapa titik. Mobil mewah itu terjebak di lautan kendaraan tak bergerak dengan suara klakson bersahutan menambah tekanan di dalam kabin kedap suara. Nadia Kartika melapor dengan wajah cemas bahwa jika kondisi ini berlanjut mereka membutuhkan waktu lama untuk mencapai rumah sakit sambil memantau Raffi Prasetya yang mulai mengigau dalam pingsannya menggumamkan kata-kata tentang kalung janji dan nama Raka Mahendra. Suara lirih itu membuat dada Aditya Wiranata terasa teriris sehingga ia mendekap bocah itu lebih erat mengabaikan keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Tiba-tiba ponselnya berdering keras menampilkan panggilan dari Dewan Komisaris yang telah mendengar kabar pengusiran investor dan memarahinya karena dianggap merusak reputasi perusahaan demi anak jalanan sambil mengancam Mosi tidak percaya jika ia tidak kembali ke kantor. Aditya Wiranata menatap layar ponsel. Lalu menatap Raffi Prasetya, menyadari bahwa lingkungan kerja, rekan bisnis, bahkan sistem yang ia bangun kini berbalik melawannya karena mereka menolak perubahan yang sedang terjadi dalam dirinya. Bagi dunia luar Raffi Prasetya hanyalah beban yang tak layak menukar kontrak besar. Tetapi bagi Aditya Wiranata saat itu bocah itu adalah satu-satunya jembatan menuju kebenaran tentang putranya. Sehingga ia memerintahkan Nadia Kartika untuk mematikan semua ponselnya tanpa ragu. Dengan suara tegas Aditya Wiranata memerintahkan bahwa ia tidak ingin mendengar suara siapapun selain dokter. Namun di tengah kemacetan parah kondisi Raffi Prasetya justru semakin memburuk ketika tubuh kecil itu mulai menggigil hebat. Membuat Aditya Wiranata tanpa ragu melepas jas mahalnya dan menyelimuti tubuh bocah yang kotor itu dengan kain sutra sambil menggosok-gosok tangan kecilnya agar hangat. Dan untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari betapa kurusnya Raffi Prasetya karena tulang rusuk yang menonjol terasa jelas di bawah jemarinya, hingga hatinya bertanya dalam diam kehidupan seperti apa yang harus dijalani bocah ini sambil menyimpan rahasia tentang putranya selama setahun penuh. Keadaan semakin rumit ketika ambulans di depan mereka ternyata ikut terjebak macet sehingga Aditya Wiranata melihat sopir pribadinya mulai gelisah sementara tekanan dari kantor, ancaman kerugian miliaran rupiah, dan nyawa seorang bocah di ambang maut menyatu menjadi badai yang jauh lebih mengerikan daripada hujan di luar. Dan di titik itu ia sadar bahwa ia sedang mempertaruhkan segalanya, harta, jabatan, dan nama baik hanya demi seorang anak yang baru saja ia tuduh sebagai pencuri. Suasana di dalam mobil berubah mencekam ketika napas Raffi Prasetya tiba-tiba terhenti sesaat lalu disusul suara tersedak menyakitkan hingga wajah bocah itu tak lagi pucat melainkan mulai membiru. Teriakan panik Nadia Kartika pecah saat ia mencoba menepuk pipi bocah itu namun tidak mendapat reaksi dan dengan suara gemetar ia mengatakan bahwa napasnya berhenti dan detak jantungnya nyaris tak terasa. Seketika dunia Aditya Wiranata runtuh ketika ia menatap keluar jendela melihat deretan mobil masih membeku dalam kemacetan total dan air hujan yang mengalir di kaca tampak seperti air mata raksasa yang mengejek ketidakberdayanya karena semua kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan yang ia miliki kini tak mampu membeli satu tarikan napas pun untuk Raffi Prasetya. Di saat itu ia merasa berada di titik terendah dalam hidupnya, bahkan lebih rendah daripada saat ia menguburkan Raka Mahendra karena jika dulu ia hanya diliputi duka, kini ia hancur oleh rasa bersalah berlapis-lapis setelah membentak, menjambak, dan menuduh anak sekarat ini sebagai pencuri padahal bocah inilah teman terakhir putranya. Dengan suara pecah ia berbisik memohon agar Raffi Prasetya tidak mati sambil mendekap kepala bocah itu ke dadanya dan mengabaikan lumpur yang mengotori kemeja putih mahalnya seraya meminta maaf dan memohon agar bocah itu tidak pergi seperti Raka Mahendra. Sementara ponselnya kembali menyala dipenuhi pesan Dewan Direksi yang mengabarkan harga saham perusahaan mulai jatuh akibat isu ketidakstabilan mentalnya dan ancaman pencopotan jabatan Direktur Utama jika ia tidak segera kembali memberi klarifikasi. Namun Aditya Wiranata hanya menatap layar itu dengan kosong karena semua yang ia bangun selama 20 tahun terasa menjijikan di hadapan tubuh Raffi Prasetya yang kini terdiam sepenuhnya tanpa erangan dan tanpa gumaman seperti boneka kayu yang rusak. Harapan seolah terbang bersama badai di luar ketika ia merasa benar-benar gagal sebagai ayah bagi Raka Mahendra dan kini gagal menjaga amanah terakhir putranya yang ada pada diri bocah ini. Dan tepat saat keputusasaan itu menelan segalanya, sopir melapor bahwa ambulans di depan tak bisa bergerak karena jalur tertutup banjir setinggi lutut orang dewasa.
Dengan ada putus asa sopir melaporkan situasi itu sementara Aditya Wiranata menatap Raffi Prasetya sekali lagi dan melihat kalung perak yang masih tergenggam di tangannya sendiri terasa begitu berat seperti beban dosa yang ia pikul. Dan di titik terendah ini di tengah kebisingan kota yang tak peduli serta ancaman kehancuran karirnya, ia menyadari bahwa jika ingin tetap menjadi manusia, ia tidak punya pilihan lain karena ia tak bisa duduk diam menunggu takdir merenggut nyawa bocah itu di kursi. Empuk mobil mewahnya, ia menoleh ke arah Nadia Kartika dengan sorot mata yang tak lagi menyisakan keraguan melainkan tekad yang lahir dari keputusasaan terdalam. Menyadari setiap detik yang terbuang adalah paku tambahan bagi peti mati Raffi Prasetya. Dan justru di tengah rasa gagal yang mencekik itulah percikan keberanian menyala ketika ia memerintahkan dengan pelan agar pintu dibuka, membuat Nadia Kartika terbelalak mengingat hujan deras dan banjir di luar. Namun Aditya Wiranata tak menunggu. Siapapun bergerak karena dengan satu tangan menggendong Raffi Prasetya dan tangan lain mendorong pintu, ia melangkah keluar dari zona nyamannya menjejak air jalanan yang kotor dan dingin tanpa memedulikan sepatu kulit mahal atau harga dirinya sebagai penguasa bisnis. Karena di saat itu ia hanyalah seorang pria yang berusaha menyelamatkan satu-satunya harapan yang tersisa. Ia menerjang hujan yang tumpah seperti air terjun dengan air banjir coklat pekat mencapai lututnya sambil berlari mendekap. Tubuh Raffi Prasetya erat tanpa peduli tatapan kaget pengendara motor yang berteduh di bawah jembatan layang atau orang-orang yang terjebak macet. Di hadapan mereka tampak seorang miliarder yang wajahnya kerap menghiasi sampul majalah bisnis kini basah kuyup kelelahan dengan napas tersengal demi menyelamatkan seorang bocah miskin. Langkahnya berat tertahan arus air namun tekadnya tak goyah karena di dalam hatinya ia mengambil keputusan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya dengan menanggalkan rapat kantor ancaman mosi tidak percaya dan bahkan kemungkinan kehilangan jabatan direktur utama demi menjadi manusia yang berguna bagi satu nyawa yang sekarat. Sambil berteriak agar Raffi Prasetya bertahan, ia melihat sebuah pos polisi di kejauhan dan dengan sisa tenaga menghampiri seorang petugas lalu lintas bernama Bribka Andi Setiawan sambil berteriak bahwa anak itu butuh rumah sakit segera karena tidak bernapas. Kebingungan petugas itu seketika berubah menjadi sigap ketika ia menyalakan motor patroli dan memerintahkan Aditya Wiranata naik ke belakang sambil memegang anak itu kuat-kuat. Motor meraung menembus celah kemacetan dan genangan air dalam keputusan paling berisiko yang pernah ia ambil dengan mempercayakan nyawa Raffi Prasetya pada motor patroli di tengah badai alih-alih menunggu kenyamanan mobil mewahnya. Dan sesampainya di lobi rumah sakit pusat Aditya Wiranata melompat turun sebelum motor benar-benar berhenti lalu berlari masuk ke ruang gawat darurat sambil meraung meminta pertolongan ketika perawat datang membawa berangkar. Saat Raffi Prasetya ditarik masuk ke ruang penanganan intensif, seorang dokter senior bernama Dr. Surya Pranata keluar dan menghentikan Aditya Wiranata yang hendak ikut masuk sambil mengatakan dengan sopan namun tegas bahwa ia harus menunggu di luar. Membuat Aditya Wiranata berdiri mematung di depan pintu kaca tertutup rapat dan menatap melalui celah kecil bagaimana tim medis mulai bekerja cepat menyiapkan alat pacu jantung, memasang selang oksigen dan monitor yang berbunyi tidak stabil. Tepat ketika kecemasan itu memuncak, Nadia Kartika datang terengah membawa tas dan ponsel Aditya Wiranata yang bergetar tanpa henti lalu dengan nada menyesal menyampaikan pesan resmi dari Dewan Komisaris bahwa karena ia meninggalkan rapat investor dan tak bisa dihubungi selama 2 jam terakhir, mereka telah menandatangani surat pencopotan sementara sehingga ia kehilangan kendali atas Wiranata Group. Sore itu, Aditya Wiranata terdiam menatap tangannya yang kotor oleh lumpur dan sisa hujan dan jika kabar ini datang kemarin mungkin ia akan meledak marah, namun kini ia hanya menarik napas panjang mengambil ponsel itu dan tanpa melihat layar mematikannya sepenuhnya sambil berkata pelan dan tulus agar Nadia Kartika membiarkannya karena jabatan bisa dicari lagi sementara nyawa bocah ini dan rahasia tentang Raka Mahendra hanya ada satu di dunia. Lalu ia duduk di bangku tunggu yang keras dan dingin memilih melepaskan ego, harta dan harga diri demi tinggal menunggu seorang bocah tanpa hubungan darah. Sebagai penebusan janji yang belum sempat ia dengar sepenuhnya dengan keputusan bulat untuk menjadi pria miskin yang memiliki jiwa daripada miliarder yang mati di dalam. 4 jam berlalu dalam ketegangan menyesakan hingga Dr. Surya Pranata akhirnya keluar dengan wajah sulit dibaca dan membuat Aditya Wiranata berdiri dengan jantung berdegup kencang melebihi saat negosiasi bisnis terbesar dalam hidupnya. Dokter itu menyampaikan bahwa kondisi Raffi Prasetya sudah stabil meski masih kritis dengan kelainan jantung bawaan dan kelelahan ekstrim, namun ada temuan mengejutkan bahwa bocah ini pernah menjalani operasi besar beberapa tahun lalu dengan bekas sayatan di punggung yang menunjukkan ia pernah menjadi pendonor ginjal. Membuat Aditya Wiranata terhenyak dan dokter melanjutkan bahwa catatan medis darurat di sistem menampilkan nama yang sangat familiar baginya sambil menyerahkan sebuah map. Dan pada saat itulah dunia seakan berhenti berputar bagi Aditya Wiranata ketika kebenaran yang lebih dalam terungkap bahwa Raffi Prasetya adalah anak yang menerima donor sumsum tulang serta bantuan biaya hidup secara rahasia dari mendiang istri Aditya Wiranata setahun sebelum wafatnya atas permintaan Raka Mahendra.
Karena Raka Mahendra dan Raffi Prasetya pernah dirawat di rumah sakit yang sama dalam waktu lama hingga menjalin ikatan yang tak pernah diketahui ayahnya. Raka Mahendra yang mengetahui hidupnya tidak akan lama lagi akibat penyakit komplikasi dengan tenang menyerahkan kalung peraknya kepada Raffi Prasetya sebagai simbol bahwa mereka adalah saudara jantung. Lalu meminta bocah itu berjanji untuk tetap bertahan hidup dan menyampaikan pesan yang tak pernah sempat ia ucapkan kepada ayahnya yang terlalu sibuk bekerja. Dan dengan tangan gemetar Aditya Wiranata membuka kembali surat lusuh yang tadi ia temukan di dalam plastik milik Raffi Prasetya hingga menemukan tulisan tambahan di balik kertas itu yang baru ia sadari. Sebuah pesan dari Raka Mahendra yang mengatakan bahwa ayah Raffi Prasetya memiliki ginjal yang sehat karena ibunya telah membantunya dan bahwa kalung itu sengaja diberikan agar ayahnya bisa mengenali bocah tersebut sebagai bagian dari hidupnya yang tetap tinggal di dunia serta memohon agar ayah menjaga Raffi Prasetya seperti seharusnya ia dijaga. Membuat air mata Aditya Wiranata tumpah tak terbendung hingga ia jatuh berlutut di lantai rumah sakit karena seluruh kekosongan yang ia rasakan selama setahun penuh tiba-tiba terisi oleh kenyataan pahit namun indah bahwa Raffi Prasetya bukan orang asing melainkan wadah kebaikan istrinya dan harapan putranya yang mengalir di tubuh ringkih bocah itu. Dan keputusan besar meninggalkan rapat serta harta dunia justru menghadiahkannya kekayaan yang jauh lebih mulia berupa kehadiran seorang anak yang dititipkan semesta kepadanya. Perubahan drastis pun terjadi ketika Aditya Wiranata, yang dulu hanya memuja angka kini melihat Raffi Prasetya sebagai satu-satunya alasan untuk terus melangkah. Dan saat bocah itu perlahan membuka mata di ruang perawatan, ia mendapati Aditya Wiranata menggenggam tangannya sambil menangis lalu mendengar bisikan lirih permintaan maaf karena belum sempat mengembalikan kalung dengan benar. Namun Aditya Wiranata memotong lembut sambil mengatakan bahwa kalung itu memang miliknya dan mulai sekarang rumahnya adalah rumah Raffi Prasetya sehingga ia tak akan pernah tidur di bawah jembatan lagi karena janjinya pada Raka Mahendra telah dipenuhi dan kini gilirannya menepati janji untuk menjaga bocah itu. Senyum lemah Raffi Prasetya yang begitu mirip dengan senyum Raka Mahendra membuat dada Aditya Wiranata bergetar tepat ketika hujan mulai reda meninggalkan aroma tanah segar dan semburat fajar yang menandai berakhirnya malam terpanjang dalam hidupnya. 6 bulan berlalu sejak badai yang mengubah segalanya dan suasana kediaman keluarga Wiranata kini tak lagi dingin dan sepi karena sering dipenuhi langkah kaki kecil serta tawa tulus. Aditya Wiranata tidak lagi pulang larut dengan wajah kaku melainkan memiliki alasan kuat untuk menutup pekerjaannya tepat waktu demi seorang anak yang menunggunya membaca buku atau bercerita tentang sekolah. Raffi Prasetya kini tampak jauh lebih sehat dengan pipi yang tak lagi cekung mengenakan seragam sekolah rapi dan bersih. Dan meski hidupnya kini dikelilingi kemewahan kejujuran serta ketenangannya tak pernah berubah karena ia tetap bocah yang tahu bersyukur atas sepotong roti meski kini ia bisa memiliki seluruh toko roti jika ia mau. Aditya Wiranata memang harus menerima konsekuensi kehilangan jabatannya sebagai Direktur Utama Wiranata Group selama beberapa bulan akibat keputusan besar yang ia ambil hari itu. Namun justru dari titik itulah terjadi perubahan mendasar dalam filosofi hidup dan bisnisnya ketika ia mendirikan sebuah yayasan kemanusiaan yang berfokus pada kesehatan dan perawatan anak-anak jalanan. Sebuah langkah yang awalnya dicemooh para kolega sebagai tindakan emosional namun perlahan justru mengangkat reputasi perusahaan ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan terhormat hingga masyarakat tak lagi memandang Aditya Wiranata sebagai miliarder arogan melainkan sebagai pemimpin yang memiliki hati. Dan pada suatu sore cerah ia mengajak Raffi Prasetya berziarah ke makam Raka Mahendra dan mendiang istrinya. Di mana Raffi Prasetya berdiri khidmat di sampingnya dengan kalung perak masih melingkar di lehernya kini berkilau kembali setelah dirawat. Lalu Aditya Wiranata mengelus bahu bocah itu sambil mengucapkan, "Terima kasih karena keberaniannya masuk ke ruang rapat hari itu telah menyelamatkannya dari hidup sebagai orang asing yang mati di dalam tubuh yang bernapas." Raffi Prasetya menatap nisan Raka Mahendra lalu menoleh dengan mata jernih dan menyampaikan pesan bahwa Raka Mahendra pernah berkata ayahnya adalah orang baik yang hanya kesepian dan ingin ditemani agar tak perlu lagi menatap jam tangan dengan wajah sedih. Membuat Aditya Wiranata tersenyum penuh hingga ke matanya dan menyadari bahwa harta paling berharga bukanlah saham yang naik turun atau gedung yang dimakan usia melainkan koneksi batin serta kebaikan yang ditanamkan pada sesama. Ia pun belajar bahwa cinta seorang ayah tidak berakhir saat kematian menjemput anaknya karena cinta itu dapat tumbuh kembali melalui tangan-tangan lain yang membutuhkan kasih sayang. Kisah tentang teriakan sang miliarder di ruang rapat pun akhirnya menjadi legenda di kalangan karyawan bukan sebagai simbol kemarahan melainkan sebagai momen ketika kemanusiaan menang atas keserakahan. Dan Aditya Wiranata bersama Raffi Prasetya membuktikan bahwa takdir memiliki caranya sendiri yang misterius untuk menyembuhkan luka serta meninggalkan pesan hidup yang mendalam agar tak pernah meremehkan siapapun yang hadir dalam hidup karena seringkali mereka yang tampak paling lemah justru membawa kunci untuk membebaskan jiwa yang terbelenggu harta dunia. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus tak akan pernah hilang melainkan akan berkelana melintasi waktu.
dan kembali saat paling dibutuhkan. Dan cerita ini pun berakhir dengan pemandangan Aditya Wiranata dan Raffi Prasetya berjalan meninggalkan area pemakaman sambil bergandengan tangan dengan bayangan memanjang di bawah sinar matahari senja yang hangat sebagai simbol awal baru bagi dua jiwa yang akhirnya menemukan rumah mereka kembali.